Jadi untuk memulai aplikasi Android, teman-teman dimulai dulu lewat Android Studio-nya. Oke. Ini bagian accept Aldo nanti mesti AFK. Oke, jadi awalnya seperti ini. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Ini fontnya mohon maaf saya besarkan biar terlihat lebih jelas. Oke. Sudah kelihatan Android-nya? Oke, jadi untuk create project pertama, jadi teman-teman pastikan semuanya udah running well ya, baik apa itu mungkin emulatornya atau mungkin Gradle dan komponen-komponen SDK-nya yang ada di Android Studio, pastikan semuanya udah running well dulu, udah aman ya kan. Terus kalau mau ngetes kita coba ini emulatornya dulu di sini, kita coba running emulatornya. Masih kalau lihat statusnya di sini starting AVD atau Android Virtual Device. Nah ini virtual device-nya. Oke, ini contohnya. Coba kayaknya ada masalah, tak matikan dulu. Saya nyalakan lagi. Tertutup ya, nggak masalah sih. Oke, saya lanjutkan. Sudah di save ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman setelah Android Virtual Device-nya sudah dinyatakan oke dan bisa langsung digunakan untuk running. Jadi pastikan ya nanti kalau pas running ini device yang untuk running ini merupakan running device-nya punyanya teman-teman. Jadi nanti bisa di-run di sini, dipilih yang mau di-running yang mana. Jadi kalau teman-teman komputernya sudah oke ya, lumayan kuat secara spesifikasi mendukung, kita bisa running multi virtual device ya, itu bisa nanti akan muncul 2 di sini itu. Cuman nanti dipastikan download dulu create virtual device di sini. Download dulu. Nah, oke. Saya lanjutkan. Setelah semuanya sudah running seperti ini, kita coba create project baru ya, create project baru. Nah, goal kita untuk perkuliahan hari ini adalah gimana kita mencoba suatu hal untuk bikin aplikasi sederhana. Terserah nanti teman-teman mau bikin apa. Kita bikin aplikasi sederhana. Contohnya kita bikin dulu. Oke. Kok open ya? Kita new project. Jadi kita bikin dulu lewat file new, kemudian new project di sini. Nah, di sini teman-teman pilih dulu. Kalau saya sarankan kalau kita create from scratch atau bikin dari awal dari nol, kita create-nya pakai empty activity. Nah, bagian kiri itu ada beberapa kategori. Yang pertama phone and tablet, Wear OS, kemudian Wear OS itu biasanya untuk smartwatch dan teman-temannya ya. Terus ada Android TV sama otomotif. Oke, karena kita purpose atau tujuannya untuk create Android device, jadi kayak di smartphone, kita pilih aja di phone and tablet. Nah, untuk create from scratch kita bikin empty activity, kemudian klik next. Nah, aplikasinya kita kasih nama. Contoh di sini kita kasih nama aplikasinya adalah ini ya, baca sih PACV. Oke. Language-nya pastikan di sini Java ya, karena kita belajarnya Java. Kemudian minimum SDK ini adalah istilahnya teman-teman itu mau running minimal OS-nya apa. Jadi kalau saya pilih API 26 Android 8 Oreo, berarti minimal aplikasi ini baru bisa di running di smartphone dengan OS minimal Oreo. Jadi Oreo ke atas itu baru bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi Oreo di bawahnya Oreo, OS di bawah Oreo itu nggak bisa
nggak bisa running. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini otomatis dari Play Store kan sudah ngasih perhitungan nih. Jadi dari semua aplikasi dari semua smartphone yang ada di dunia, terutama Android, 82,7% yang dia SDK-nya minimal 8.0 atau Oreo. Kalau kita ubah anggap aja ke Nougat, ini di sini juga berubah. Jadi semakin besar kalau ke bawah, karena kan nggak semua orang update ya secara OS ya. Jadi di sini sudah diperkirakan sendiri oleh Android Studio-nya. Oke, kalau minimum SDK-nya sudah, kita pakai aja di sini. Langsung setelah itu kita klik next. Oke, di sini ada use legacy Android support libraries. Nah ini terserah teman-teman. Kalau kita menggunakan legacy Android support libraries itu bisa mencegah kita dari penggunaan update Play Service biasanya atau Jetpack library. Nah, kalau saya biasanya untuk testing nggak perlu dicentang sih gitu. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah diisi semua, kemudian klik finish. Nah, ini sambil kita nunggu. Nah, ini. Nah, ini ada proses Gradle build-nya, teman-teman. Jadi harap bersabar ya. Biasanya untuk Gradle build ini agak memakan waktu sekitar 1-2 menit ya, tergantung spek komputer atau device laptopnya. Oke, khusus teman-teman yang Android Studio-nya baru install, usahakan ketika create project itu koneksi internet ya, terkoneksi dengan internet. Karena apa? Nanti tetap ada PG kecil yang di-download. Nanti statusnya bisa dilihat di sini sih. Oke, kalau sudah, ini ada Gradle since-nya sekitar 35 detik. Di sini ada beberapa indikator yang nanti membantu teman-teman dalam proses debugging create aplikasi. Ada to-do. Problem ini menampilkan kalau ada masalah. Terminal ini ya sama secara function sama kayak command prompt. Ya kan? Jadi kalau kita mau pindah directory, kemudian kita mau akses JSON dan sebagainya, itu kayak kita akses terminal di sini. Kemudian build ini adalah ketika kita ingin mengetahui status debug kita atau build kita itu sampai mana dan lancar atau enggak, running well atau enggak, bisa dilihat dari build ya. Kemudian untuk mengetahui error yang sifatnya real time itu kita bisa menggunakan locket ya. Terus ada profile sama app expansion. Nah, di app expansion ini sebenarnya secara tes mirip kayak ini sih, proses yang akan kita inspeksi kayak teman-teman kalau di web itu istilahnya kita mengenal dengan teman-teman malah inspect elemen di web karena atau belum? Sudah pernah kan? Sudah diajari ya. Jadi kalau kita ingin tahu ini kelas CSS-nya apa, JavaScript-nya seperti apa, kita menggunakan inspect element. Nah, di Android ini, di Android Studio juga disediakan namanya app inspection khusus untuk kita melakukan inspeksi terhadap proses-proses yang sedang berjalan. Itu. Cuman kalau saya biasanya yang sering dipakai adalah build sama locket. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman sudah disuguhi ketika create awal itu ada 2 komponen. Komponen pertama adalah komponen activity ya. Jadi activity itu ada 2. Jadi saya jelaskan secara struktural dulu. Kalau kita bicara activity ya. Activity itu secara komponen dia ada 2. Yang pertama itu kita namakan Java class. Java class ini fungsinya dia untuk function, ya kan, dan operasional. Jadi logiknya ada di sini. Oke. Terus yang komponen kedua kita menamakan dengan XML. XML ini sama fungsinya adalah sama kayak HTML di web. Jadi dia hanya sebatas digunakan sebagai view atau tampilan. Oke. Jadi kalau kita create satu activity secara tidak langsung kita sudah
create dua file, yaitu Java class sama XML. Kita lihat di sini di contohnya. Ini saya close saja. Di contohnya seperti ini. Di contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita secara tidak langsung kita udah di bagian package-nya sudah disediakan, kita create satu activity, kita disediakan Java class-nya di sini, .java ya, sama satunya XML, express, kemudian layout di sini. Oke, jadi ketika kita create satu activity, otomatis secara tidak langsung kita udah create dua file. File pertama adalah file Java, yang kedua adalah file XML. Kalau kita udah dapat gini, udah dapat filenya ya, kita coba testing running dulu untuk memastikan. Jadi kita running. Nah, kalau running nanti build-nya otomatis nge-run prosesnya. Tinggal kita cek berhasil atau enggak di sini. Oke, kita tunggu, karena untuk build Gradle itu lumayan ya, lumayan makan waktu. Pokoknya tunggu aja sampai statusnya dinyatakan sukses. Nah, ini sudah finish. Nah, ini Word seperti ini ya, Word. Oke. Di sini kan ada tulisan PAJV ya, PAJV. Nah, teman-teman ini bisa ngubah di sini di Android Manifest. Jadi di bagian header atas kiri itu ya, kalau di itu kita namanya header ya biasanya. Itu kita bisa ubah di manifest ini. Nah, di sini tuh kita bisa ubah. Jadi labelnya kan contoh PAJV ya tadi ya. Kita kan biasanya ngasih app name ya. Di sini kita bisa ubah sih. Kita bisa ubah dengan form sederhana, ini contohnya. Nanti di bagian ketika kita running akan otomatis berubah. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Alangkah baiknya kita coba mulai dari desain form sederhana dulu. Contoh kita menggunakan satu fungsi ya, contoh untuk fungsi cetak atau tambah-tambahan gitu aja ya. Kita bikin formnya dulu di bagian sini, di bagian XML-nya kita bikin. Nah, di sini kan kebetulan kosong tuh, saya hapus saja ya kan. Oke, teman-teman bisa memanfaatkan ini atau bisa drag and drop ke sini. Kalau saya lebih suka menggunakan komponen tree karena secara layering itu lebih kalau kita melihat layer-layernya itu lebih terlihat jelas. Contohnya apa? Grand view. Jadi biasanya saya bikin itu saya tentukan layoutnya dulu. Contoh saya mau bikin layout yang kayak gini. Jadi ada beberapa layout ya. Linear layout horizontal, ada linear layout vertikal, ada frame layout sampai ada space. Oke. Biasanya ini itu penggunaannya satu form nggak cuma satu, tapi juga bisa kita kombinasikan beberapa layout dalam satu form. Contoh kita defaultnya constraint layout ya. Di sini saya tambahkan linear layout versi vertikal, jadi dibagi bagian menjadi model seperti vertikal. Tapi teman-teman kalau ingin tahu ilustrasinya kayak kita menggunakan mode div di HTML. And drop tak pindah ke sini. Bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi saya lebih suka di sini. Oke. Sampai sini saya tambahkan text view. Oke, gini ya. Saya tambahkan text view. Oke, jelas di sini. Nah, ditambahin semacam ya decoration lah. Decoration kalau di web kan namanya CSS ya. Di XML pun ada. Jadi kalau kita mau decoration, saya biasanya lebih memilih menggunakan code. Di sini ada 3 mode. Code, split, sama desain untuk XML. Jadi saya lebih sering menggunakan code sama desain. Kecuali pas kita mirroring ke layar yang ultrawide kayak 219, saya akan cenderung menggunakan split. Karena lebar ya.
lebar. Tapi kalau dengan layar yang sekarang kita menggunakan laptop atau device seadanya, saya lebih sering move dari code ke desain gitu. Ini kan udah kita bikin tuh linear layoutnya otomatis. Nah, kita bisa nambahkan decoration. Contoh kita mau ngasih margin, ya kan, margin top gini. Nah, satuannya saya coba pakai pixel, dp aja. dp. Nah, ini tak kasih margin top 30 dp. Itu kalau kita lihat desainnya, dia akan ngasih margin sebesar segini. Terus biar simetris ya, kanan kirinya kita kasih sih. Kita kasih juga margin bottom, kasih 30 dp sama sorry kok bottomnya nggak perlu ya, left right aja. Right, kita kasih 30 dp. Oke, jadi kalau kita tes seperti ini hasilnya. Jadi secara konteks atau tampilan estetika itu lebih rapi seperti ini. Kita coba bikin aplikasi apa ya, sederhana, apa tambah jumlahan atau perkalian gitu aja ya. Ya kita ubah text view-nya, kita ubah dulu. Di sini kita kasih ID-nya tetap text view, label teksnya kita ganti dengan nama bilangan, contoh bilangan 1. Oke. Nanti akan secara desain seperti ini. Setelah itu saya tambahkan, untuk kita bisa nambahkan mode kayak gini ya, edit text itu bisa. Nah, edit text ini bisa, width-nya apa, match parent atau apa gitu. Tapi teman-teman harus minimal tahu dulu kan, kalau sudah ditutup gini ya, tutup gini bisa atau ditutup gini bisa. Diketik slice itu udah nutup sendiri. Dan kasih ID ya, ID gini. Nah, ID-nya bisa add ID slice, nama ID-nya apa. Contoh untuk kita kasih input B1 ini. Tapi mungkin bisa saya tambahkan margin bottom ya, bottom gini. Mungkin tak kasih sekitar 10 dp, nanti ketika kita cek hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini ya. Nah, kita bisa nambahkan edit text type-nya itu di sini. Kita nambahkan type. Type-nya kita bisa nambahkan. Contoh kita mau inputkan berupa text, date atau date time, itu bisa diatur di sini. Angka berarti kita pilih number desimal atau number aja. Kita coba biar integer ya, mudah nanti. Jadi kalau secara konteks hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau coba running, kita coba aja running. Oke. Kita cek di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin tulisan bilangan 1 kurang besar ya. Itu kita bisa kondisikan sih. Contoh kita bisa kondisikan text view, kita kasih font size-nya. Text size, kalau di sini text size-nya kita kasih umpamanya 12 atau berapa ya, 12 pt contoh gini ya. Nanti dia akan berubah sih kebesaran ya. Jadi kita kasih 8 aja, 9 aja. Nah, kalau di running seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Oke. Jadi contoh kita mau bikin dua inputan ya, Kita kasihkan bottom margin juga. dp, oke. Teman-teman biar mempersingkat waktu aja, di copy juga bisa. Kita copy di sini ya kan. Kita copykan gini, edit text, cuman jangan lupa ID-nya diganti ya, biar nggak crash. Nah, kecuali teks itu kan bisa terserah kita ya, tapi kalau ID itu harus unik. Oke, kalau sudah kita cek di sini.
Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Bilangan 1, bilangan 2 kurang lebih seperti ini. Kalau kita run, kita tambahkan button dulu. Kita juga bisa nambahkan button via di sini ya. Nah, ini buttonnya kita ubah secara code. Buttonnya diganti submit gini ya, B submit. Teksnya submit. Teksnya contoh jumlah ini. Oke. Secara konten akan seperti ini, secara layouting seperti ini. Kalau kita pengen lihat hasil runningnya, tinggal di running aja. Kemudian kita cek. Oke, ini ya. Terus kemudian jangan lupa kita, karena ini form sederhana, secara teks kita tampilkan di sini untuk outnya. Outnya kita tampilkan di sini. Jangan lupa teman-teman langsung bikin aja text view. Text view di sini, ini kita copy aja. Text view ini kita anggap hasil gini. Di teks hasilnya teksnya kita kosongin. Oke, sekarang kita gimana sih mengkoneksikan antara XML ini dengan kita? Oke, teman-teman perlu diketahui, jadi di set awal ketika create activity, content view itu akan mengatur layout yang kita gunakan. Contoh di sini ada set content view r.layout activity main. Berarti secara tidak langsung main activity ini dia akan terkoneksi langsung atau dihubungkan dengan activity underscore main.xml, di mana itu adalah yang kita buat barusan. Oke, sampai sini kira-kira seperti itu. Setelah itu gimana sih cara kita mengkoneksikan? Nah, kita harus mendeteksi ini kan hanya dekorasi aja ya, hanya bersifat labeling aja. Jadi yang kita pakai untuk proses operasional adalah edit text ini 2. Buttonnya 1 sama text view-nya yang di bawah untuk hasil ini 1. Oke, perlu kita cek yang kita gunakan nanti sebagai identifier adalah ID-nya. Contoh ini ID-nya adalah input B1, kemudian edit text 2 itu input B2, buttonnya B submit sama T hasil. Oke, untuk itu kita masuk ke Java class-nya, kita bikin dulu komponennya. Sama kayak kita menggunakan netbin, jadi button kita bikin buttonnya dulu. Jadi ini kalau ada proses kayak gini, alt enter ini ya, library importnya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat library importnya seperti ini, ya kan. Jadi kita widgetnya daripada manggil satu-satu, mending di bintang aja gini, panggil ya, daripada kita deklarasi satu-satu. Button udah, kemudian edit text ed1 sama ed2, jadi bilangan 1 untuk edit text 1 2. Oke, nah selanjutnya adalah hasilnya dibuat dari text view hasil. Oke, kemudian dari variabel objek yang sudah kita bikin, kita tinggal koneksikan aja. Contoh buttonnya kita koneksikan dengan yang ada di sini, ini kan ID-nya submit ya, tinggal kita ambil aja ID-nya. Jadi submit sama dengan submit itu mewakili ini, ya kan? Submit sama dengan find view by ID ya. Ini secara konteks Android-nya langsung gini, r dot namanya tadi apa? B submit. Nah, ini sudah terkoneksi. Jadi back button variabel submit ini sudah terkoneksi dengan tampilan yang tombol tadi. Kemudian koneksikan juga find view by ID di dot apa ini r.id dot input B1 kalau nggak salah. Biar jelas kita copy aja.
Nah, kita copy di sini. Ya kan, satunya ed2. Kan tadi namanya hasil ya. Hasil find view by id. Jadi sama find view by id r.id. Tadi kalau nggak salah hasil ya. Gini. Oke. Kalau sudah terkoneksi kayak gini, kita kan actionnya akan terjadi kalau kita mengklik buttonnya ya. Klik baru actionnya terjadi. Nah, secara code itu ada beberapa alternatif. Saya lebih sering menggunakan alternatif ini. Jadi nama buttonnya kan sudah kita linkkan dengan variabel submit ini. Jadi tinggal di sini, kita submit listener. Jadi set on click listener, di sini new ya kan, view. Nah, ini kalau sudah muncul raja nanti otomatis. Nah, code-nya kita masukkan sini. Contoh, kita nih hasilnya ini kita cetak hasil.setText gini ya. Aja halo 123 gini. Diklik nanti muncul halo 123. Coba kita running. Oke, kita terminate. Nah, jadi kalau kita klik di sini muncul halo 123. Kita ambil get dari sini sama get dari dengan 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan belum? Belum ya, jelas ya. Oke, terus gimana kita ngambil value dari edText 1 sama edText 2? Konsepnya sama kayak kita menggunakan Java Desktop. Kita menggunakan getText. Jadi contoh kita bikin string ya, integer a sama dengan dot getText. Oke. Nah, berhubung dia berupa objek, ya kan? String kan dulu. Kita ubah ke string. Tapi berhubung ini integer, ini kan pasti error nih. Jadi kita parse integer dulu. Parse integer. Nah, kita ubah integer. Oke. Yang kedua juga sama, variabelnya aja ganti pakai sama B. Ya, jadi 2 sama B, kemudian integer C sama dengan A plus B. Kita cek aja, tinggal hasil kedua. Oke. Kalau sudah, baru kita running. Nah, ini. Aja 8 tambah 9 hasilnya 11 kayak gini. Oke, ini dikasih langsung 10, ini juga. Oke, ini kira-kira sederhananya seperti itu. Dulu nggak dari teman-teman? Belum ya? Belum. Jelas ya, karena nanti kalau kita bikin tugas. Oke ya. Konsep pertama. Jadi kita bisa menambahkan beberapa komponen. Ini kan ada kita namanya intent ya. Intent, cuman tak kasih spoiler di sini aja. Penggunaan intent itu seperti apa? Adalah kita memanfaatkan IT atau internal komponen yang ada Android. Contoh, teman-teman ketika ngeklik button langsung buka kamera. Ketika ngeklik button langsung bisa call. Nah, itu adalah salah satu fungsi intent. Intent ya, intent. Tulisannya gini, intent. Kita mau bikin nih di sini ya, nah ini kita mau bikin nih contoh kita bikin activity baru aja. Cara bikin activity baru adalah diklik kanan,
new ya kan, activity, terus dipilih inti activity. Nah ini dikasih nama, namanya contoh aja activity. Jadi kita bikin activity untuk input nomor, kemudian kita call. Nah terus setelah itu kita finish. Oke. Ini activity call-nya di sini ya. Kita bikin kayak tadi. Biar mudah tak kopas saja ya. Dari sini ya, mana ya tadi. Biar cepet tak copy aja. Jadi contoh linear layout ini kan sudah ada nih. Text view sama edit text-nya tak ambil dari sini aja. Mana tadi? Nah, sampai button aja. Copy, saya pindahkan di sini. Oke, layoutnya biar bagus, tak kasih linear layout yang vertikal kayak tadi. Nah itu masuk code-nya, kita paste di bagian linear layout. Nah, berhubung kita cuma butuh satu inputan aja, yang kedua text view sama edit text nya saya hapus. Hasilnya seperti ini. Masih kaku. Margin di linear layout margin di linear layout sama kayak tadi ya. Topnya kasih 30 dp, F-nya sama satunya. Nah. Secara desain akan seperti ini. Nah, bilangan 1 kita ganti number gitu aja ya. Bilangan satunya, sorry, di sini kita ganti nomor telepon. Nomor telepon, oke. Kita type numbernya kita ganti phone number. Nah, phone ini ya. Untuk B1-nya kita ganti nomor telepon. Katanya sudah, kita jumlah, kita ganti call. Coba fungsikan ini untuk melakukan calling ya. Calling itu memanggil fungsi call yang ada, fungsi pun yang ada di Android. Call aja. Oke, secara konsep sama, kita tinggal tik ID-nya edit text sama button. Kita tambah di sini. Tambahkan dulu kan button ya. Button kan ada call. Nomor satunya, sorry, saya alt enter dulu. Belum. Biar nggak manggil banyak, dibintang aja langsung. Sini sudah ada button call, kemudian edit text-nya kan ada tuh. Kasih edit text, telepon gini ya. Nah, lalu setelah itu kita konekkan call sama dengan di id dot tadi apa namanya, nomor telepon ya. Kalau call itu kalau nggak salah bcall. Oke. Baru setelah itu yang kedua adalah sama dengan find view by id r.id. Tadi kalau nggak salah namanya nomor telepon. Kita udah dapat duanya. Kemudian kita fungsikan button call-nya, tinggal call klik listener ya kan, klik listener gini. Nah, sudah aktif, berarti tinggal kita ikan call-nya. Oke, kita coba running dulu. Kalau kita running, default form-nya kan masih yang tadi ya, masih yang ini ya. Jadi kita ubah dulu agar call ini, form activity call ini kita utama atau main kelasnya. Caranya gimana? Maksudnya di Android manifest ya kan. Ini kan selama ini kan activity-nya call activity dia sebagai secondary ya, yang activity. Nah ini kita pindah
Di sini kita ganti call, ya kan? Call. Kebanyakan. Di sini kita ganti main. Oke. Berarti secara langsung yang menjadi activity utama adalah yang call activity. Jadi kalau kita running akan langsung berubah. Nanti yang jadi activity pertama adalah yang call-nya. Oke. Oke ya, baru setelah itu kita kan perlu eksternal ya, eksternal call ya untuk melakukan. Oke. Nomor telepon ketika kita inputkan kita langsung manggil kontaknya. Contohnya seperti ini. Kita perlu permission. Permission itu kita nggak mengizinkan suatu mengakses internal komponen Android itu perlu permission. Jadi kita manfaatkan permissionnya dulu di sini. Permission ya kan, ada namanya call pun. Sini ya, permissionnya udah dapet, kita manfaatkan intent di sini. Oh udah, kita ambil dulu telepon ya, dengan string name atau nomor ya. Lalu sama dengan ya kan kita tinggal get text saja, telepon get text. Oke. Nah, kita kan sudah dapat nomor telepon. Nah, teman-teman yang perlu diketahui adalah melakukan call kita butuh yang namanya intent. Intent itu sebenarnya kayak dia mirip kelas ya. Penggunanya kelas ada objeknya. Jadi intent ya kan, nama contohnya adalah obj ini ya. Object call sama dengan intent. Ya kan? Di sini ada intent dot action dial. Kalau saya biasanya menggunakan action dial karena fungsinya untuk telepon ya. Nah, ini. Setelah itu baru kita manfaatkan contoh obj call ya kan. Objeknya kita panggil dot set data to URI dot parse. Nah, di sini dimanfaatkan tel.2. Nah, di sini ditambahkan plus nomornya ya kan, nomornya kan dari hasil input. Nah, itu activity-nya kita start activity nama intentnya obj call. Oke, jadi ini adalah satu teksnya, satu contohnya ya. Nanti secara detail kita akan bahas mendalam intent itu seperti apa di minggu depan. Ini cuma spoiler aja. Jadi teman-teman ini contoh memanfaatkannya seperti ini. Jadi kita running aja. Ya kita agar bisa bikin satu activity untuk calling ya. Itu contoh. Oke, sudah. Kita coba tambahkan. Saya aja ya. Call, di sini klik call, nanti muncul di sini. Nah, ini. Ini kayaknya activity saya bermasalah deh. Sebentar. Saya bermasalah. Saya restart dulu ya, sorry. Soalnya ada beberapa yang kepotong. Nah ini kan berhasil nih, kita coba running. Kita running, nah ini kita tinggal masukkan aja 08 berapa ya. Nanti masuk ke fungsi ini. Jadi kita bisa konekkan dengan kontak, dengan call. Nanti kalau ada minggu depan saya ajari connect dengan SMS, dengan activity lain.
internet sama browser. Itu sih. Itu secara spoiler seperti ini. Oke, itu pengenalan dasar sih. Kita bikin form sederhana di Android sama memanfaatkan salah satu internal komponen yang ada di Android Studio atau di OS Android. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.